Saya potong di situ. Tidak satu kata pun kata Palestina disebut di dalam ADART dan tujuan pendirian board office. Sekalipun di masyarakat Indonesia, motivasi itulah yang mendukung agar Indonesia masuk. Kenapa kok negara tertarik? Kan ide gila ini ya. Di BOP ini aneh. Meskipun orang itu telah beli suara 17 triliun, Donald Trump tetap dianggap sebagai satu-satunya orang yang bisa memveto semua suara itu. Jadi buat apa beli suara? Dewan Perdamaian itu disebutkan Donald Trump sebagai chairman itu punya kekuatan dan punya otoritas absolut. Karena saya nggak yakin itu board office itu bisa jalan. Saya nggak yakin. Epstein itu diduga kuat adalah aset intelijen. Alasan kenapa Epstein menyimpan file-filenya itu justru adalah untuk kepentingan kontrol, dominasi, dan ancaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast Politika ID. Aduh, saya capek banget karena memang nampaknya rutin sekali tema-tema berat harus hadir hari ini. Ya, hari ini juga kita nampaknya diminta untuk membahas tentang kontroversi yang selama seminggu ini di-tweet ya. Itu nampaknya di platform X, nampaknya masyarakat Indonesia sedang mencari-cari banyak hal. Mulai dari Epstein, mulai dari BOP, yang kemudian board office yang kemudian disepakatin oleh Trump, yang kemudian membuat kita Republik Indonesia tertarik ke arena di mana skema ini membuat kita bingung apakah keikutsertaan Indonesia di skema ini menguntungkan atau salah. Nah, hari ini teman-teman saya ingin membahas ini dengan lebih mendalam bersama pakar hukum internasional. Beliau ini mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia atau UII atau UI 3. Ya, tepatnya di Depok. Ya, teman-teman bisa berkunjung di situ. Dan beliau ini bukan sekali datang ke podcast kita, ini kedua kalinya. Kemarin kalau tidak salah kita bahas tentang skema Palestina dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita ingin memperdalam lagi ceruk bagaimana kebijakan internasional Amerika ini. Dan siapa lagi dia? Bersama Bang Jajan Zainal Muttaqin. Apa kabar, Kang? Baik, terima kasih Bang Melki. Ini diundang kedua kali. Sebuah kehormatan. Kayaknya kita harus bikin program untuk Amerika nih. Objek Amerika nih hanya saya dengan Bang Jajan aja nih harus bahas ini. Kang, siap. Akang ini sebetulnya mendengar nggak isu-isu yang baru kita bahas sebelum kita masuk ke arena podcast ini? Buat saya bukan hanya mendengar, Bung Melki. Ini memang bidang keilmuan yang harus saya lihat, harus saya baca, harus saya investigasi, bahkan dari sisi yang lebih rigorous. Mungkin kalau selama ini kawan-kawan atau sebagian besar orang kan melihat hanya dari media, dari pemberitaan. Kalau saya karena saya kebetulan dosen, kebetulan juga bidang saya adalah bidang hukum internasional dan saya senang juga dengan international politics, senang dengan Islamic studies, dan karena itu buat saya tidak hanya bisa mengikuti pemberitaan ini dari berita-berita umumnya, tapi saya harus gali sedikit lebih dalam lah dari referensi-referensi yang lebih valid, misalnya dari buku, dari dokumen aslinya dan lain-lain. Tentu saja ya, ini ada banyak sekali perkembangan mutakhir yang saya kira tidak berhenti-berhenti. Ini kan isunya nyambung terus ya, dari konflik Iran, Amerika, Israel, ada board office. Awalnya mungkin dari Gaza ya. Dari Gaza, dari Palestina, konflik Palestina, Gaza, Israel, kemudian perjanjian gencatan senjata, kemudian ada konflik belakangan Israel, ada board office, terbaru lagi kita tahu ada Epstein Files dan lain-lain. Dan mungkin orang melihat ini seperti sesuatu yang sepertinya terpisah gitu ya. Padahal itu sebenarnya menurut saya bisa kita lihat sebagai perkembangan yang satu sama lain terkait setidaknya. Kang, saya mulai titik berangkatnya dari sini dulu, Kang. Sejak Trump seperti kuda liar ngambil presiden di negara yang berdaulat tapi nggak ada susunya ya, nggak ada ngambil presiden yang berdaulat kemudian ingin menganeksasi Greenland dan sebagainya. Betul. Kang, kita ingin tahu dulu Kang, sebetulnya apakah memang Trump ini sebetulnya sudah mulai merasa bahwa
ngapain sih jadi polisi dunia Amerika ini, bosan banget kita ini. Sejauh apa sih sebetulnya keinginan Amerika ini sebetulnya, Kang? Di Trump dulu deh. Jadi kan Trump itu kita tahu adalah presiden yang sepertinya pertama beda dengan presiden-presiden yang lain yang dari awal sudah sangat kontroversial. Kita sudah pernah panjang membahas tentang itu. Dan yang kedua saya kira dia adalah orang yang memang tidak peduli dengan aturan. Baik aturan domestik maupun aturan internasional. Yang dia pedulikan adalah power. Yang dia pedulikan adalah exposure, kamera. Karena dia kan juga dulu mantan selebriti ya. Dan karena itu kalau kita lihat kasus Venezuela yang Anda sebutkan, misalnya kasus ingin nyaplok Greenland, itu kan gambaran dari kenyataan bahwa buat Trump yang penting itu bukan rule. Yang penting itu adalah power. Karena power yang jadi utama, maka rule menjadi tidak penting. Dan rule, aturan-aturan itu buat dia bisa diakalin, kalau perlu dirubah lah begitu ya. Dan saya kira itu yang menandai secara konseptual ya, orang selalu berbicara Trump ini sebenarnya semacam penanda dari krisis dan transisi dunia dari apa yang kita sebut sebagai rule-based order ke power-based order. Bisa Jadi, dijelaskan dulu Bang, rule-based order itu artinya selama ini setidaknya pasca Perang Dunia Kedua ada keteraturan yang relatif minimal baik di seluruh dunia, karena ada aturan misalnya tidak boleh karena kuat saya bisa nyaplok negara lain seenaknya. Kan dulu pada zaman kolonialisme power-based order, saya kuat maka saya bisa neken siapapun, saya bisa jajah siapapun ya. Ada memang seperti keteraturan, tapi keteraturannya kan berdasarkan ancaman, berdasarkan pada kekerasan, berdasarkan pada senjata. Pasca Perang Dunia Kedua dengan adanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu kan aturan-aturan lama yang sepertinya memberikan dominasi kepada kekuatan itu dikikis. Tidak sepenuhnya hilang, tetapi relatif itu bisa dikekang. Dalam artian kamu negara Amerika kuat punya nuklir, tapi saya punya negara namanya Fiji. Tetap kamu harus menghargai kedaulatan saya sebagai negara meskipun kecil. Itu kan karena ada aturan. Ada piagam PBB, ada perjanjian-perjanjian internasional, ada konvensi Jenewa dan lain-lain. Donald Trump itu sepertinya penanda akan transisi bahwa kayaknya dunia ini sepertinya sama Donald Trump tuh ingin dibalikin ke model kayak zaman dulu nih, zaman penjajahan. Yang penting saya kuat ya terserah saya. Saya mau culik presiden negara lain. Kan dari sisi aturan aja itu sudah ngaco, karena menculik presiden negara berdaulat, meskipun presiden itu otoriter, meskipun presiden itu banyak melakukan pelanggaran misalnya dan lain-lain, tetap tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun, karena presiden punya hak imunitas. Ya kan? Karena negara tidak boleh diintervensi, negara tidak boleh dijajah atau diinvasi, ya kan? Dia ingin tiba-tiba kita ambil Greenland deh. Itu kan artinya kayaknya buat Donald Trump memang aturan itu tidak penting. Makanya dia ngomong, dan itu kemudian ditulis dengan baik oleh salah satu profesor di UI, Prof. Hikmahanto Juwana, yang mengatakan bahwa untuk Donald Trump dunia adalah saya. Maksudnya ya aturan itu terserah saya nggak terlalu penting tuh dengan aturan-aturan di luar sana. Okay. Gitu. Kang, yang paling jadi sorotan itu Kang adalah dia tidak berhenti di situ. Ini kan kegilaannya. Kita pikir kan selama ini kan dia ingin mempertontonkan bahwa base militer kita itu masih kuat. Begitu kan ingin percontohannya. Aneksasi, nyulik orang, ngambil negara. Rupanya Trump juga masuk ke arena yang sifatnya lebih sangat diplomatis, ilmiah, BOP. Betul. Ya kan? Kita tidak menyangka loh Kang, segila itu dia masuk ke wilayah ini. Ya itu dengan adanya misalnya board of peace itu baru kita bisa pahami kalau kita memakai kerangka power based order itu. Bukan rule based order, karena kalau pakai aturan yang benar atau aturan yang mapan itu kan harusnya semua proses-proses itu diwadahi oleh apa yang kita sebut sebagai United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa dia tidak memakai jalur itu? Kenapa tidak ada misalnya mekanisme di mana General Assembly yang sudah ada di Dewan PBB membuat
satu otoritas untuk penanganan Gaza, dan itu sudah terjadi dulu tahun 40-an. PBB misalnya membuat UNRWA, ingat nggak, UNWRA, United Nations, itu badan PBB yang fokus hanya untuk urusan pengungsi-pengungsi Palestina. Itu dibuat secara khusus oleh PBB, yang gedungnya dihancurin semua sama Israel itu, karena Israel waktu dulu juga tidak setuju adanya UNRWA. Tapi kan karena negara-negara semua menginginkan adanya UNRWA, dibuatlah UNRWA untuk fokus pada rekonstruksi pasca Israel mencaplok Palestina dan banyak pengungsi-pengungsi yang spill off yang pergi ke negara tetangga. Dibuatlah lembaga yang namanya UNRWA itu yang fokusnya pada penanganan pengungsi. Kenapa sekarang tidak seperti itu misalnya? Ya karena Donald Trump merasa, pertama dia tidak mau ada orang lain yang sama kuatnya dengan dia atau lebih kuat dari dia. Kalau di Dewan Keamanan PBB yang sekarang kita sebut sebagai Security Council, itu kan ada pihak lain yang sama kuatnya dengan dia, sama-sama punya veto. Itulah yang negara 5 itu loh, Amerika, Rusia, Cina, Prancis, ya kan? Kalau Amerika pengen A, tetapi Cina tidak mau, kan otomatis keputusannya tidak jalan. Itu artinya ada orang yang dianggap sama kuat oleh Donald Trump. Di Board of Peace, di Dewan Perdamaian, dia akan menjadi orang paling kuat. Karena di dalam charternya Board of Peace, BOP, di dalam ADART-nya Dewan Perdamaian itu disebutkan Donald Trump sebagai chairman itu punya kekuatan dan punya otoritas absolut, Bung. Absolut itu artinya dia satu-satunya orang yang punya hak veto hampir untuk semua urusan apapun dalam BOP atau Board of Peace. Kang, yang paling menarik, kenapa negara lain tertarik untuk bergabung? Ini jadi pertanyaan kan. Betul, termasuk Indonesia ya. Yes. Kita Indonesia dulu. Indonesia dulu. Entar kita singkirkan dulu. Kita baru ke Indonesia. Pertanyaan yang ingin tanyakan saya Kang. Kenapa kok negara tertarik? Kan ide gila ini ya. Saya kira negara-negara yang bergabung itu kan semua negara-negara dalam tanda kutip dalam bahasa international relationnya mungkin small atau middle power. Bahasa slengiannya bangsa-bangsa krocok lah atau bangsa-bangsa tarkam lah ya. Ya middle power itu kan kelas menengah atau kalau tarkam mungkin terlalu sinis ya. Mungkin ini ibaratnya Liga 3 lah. Liga 3 ya. Ya kan? Bukan Premier League. Ya. Yang gabung itu kan negara-negara kecil. Dan yang gabung ini sepertinya bergabung itu menurut saya lebih kayak sebagai gesture bahwa dia ingin dekat sama superpower. Atau ada motif ekonomi tertentu misalnya karena untuk menghindari tarif lah dan lain-lain. Atau karena aduh nggak enak nih, saya kayak gimana, saya kan anak di Liga 3 tiba-tiba diundang nih. Boleh nggak nih main sekali-kali di Liga Utama? Kan seneng diajak sama Amerika bergabung, diundang. Jadi GR lah gitu negara-negara itu. Saya baru tahu ada Liga Keamanan Global ya. Kang, tapi ada dua negara yang saya kaget Kang. Saudi sama Turki Kang. Saudi dan Turki dari dulu kan memang itu traditional ally. Itu ally itu apa? Sekutu tradisionalnya Amerika dari dulu. Turki, Mesir, Saudi itu yang di Timur Tengah plus Israel. Itu yang disebut sebagai sekutu tradisional. Sekarang yang jadi masuk di sekutu tradisionalnya Amerika tuh ada tambah satu lagi, Uni Emirat Arab atau UAE. Kukira Konoha kan. Bukan, Konoha mah enggak. Dia bisa bebas aktif. Oke Kang. Jadi itu sekutu tradisional. Biasanya mereka akan selalu ikut kemana Amerika pergi atas kepentingan mungkin pertimbangannya lebih ke regional security, ke pertimbangan keamanan regional di Timur Tengah. Kang, yang ingin saya katakan ini kan ketum seumur hidup. Kita kira-kira betul, ketum seumur hidup. Ketum seumur hidup. Nah, dia kan tidak menjamin juga sampai kapan dia menjadi presiden Amerika, Kang. Betul. Ya kan? Nah, kalau aliansi ini mau saya potong di situ. Gimana? Itulah kenapa di dalam ADART-nya Board of Peace diperkirakan Board of Peace itu 3 tahun aja dulu sampai dia turun. Masa percobaan dulu kan? Masa percobaan. Magang nih ceritanya. Magang dulu. Indonesia itu diundang dan negara-negara yang bergabung diundang itu kan selama 3 tahun pertama. Kenapa 3 tahun? Ya karena mungkin habis 3 tahun Donald Trump juga turun. Jadi keanggotaan BOP itu kan aneh. BOP itu dipimpin oleh Donald Trump sebagai chairman dan juga presiden Amerika. Kemudian dia mengundang negara-negara, ada 30 negara yang sudah bergabung termasuk Indonesia, Mesir dan lain-lain, Argentina dan lain-lain.
Juga dia mengundang negara-negara lain. Dari yang diundang tuh ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang gak jelas. Yang menolak tuh jelas adalah negara-negara Eropa semua nolak, Inggris, Prancis. Yang justru itu adalah tradisional sekutu tradisionalnya Amerika, tapi justru marah menolak karena mereka ketika baca ini kaget. Harusnya kaget ketika baca ADART-nya. Nah, setelah 3 tahun keanggotaan, dia bisa diperpanjang, tapi diperpanjangnya itu sesuai dengan kemauan dari Donald Trump. Atau bisa juga setelah 3 tahun dibubarkan. Kalau Donald Trump melihat ini harus dibubarkan. Jadi mau bubar, mau jalan, mau nambah anggota, mau ngurangi anggota, itu 100% kewenangan Donald Trump. Dan kenapa 3 tahun? Asumsi saya karena dia juga tahu. Mungkin setelah 3 tahun dia tidak jadi presiden. Meskipun kalau Anda baca berita-berita terbaru di Amerika, Bung, itu sekarang di Amerika ada usaha-usaha untuk memperpanjang atau untuk memperbolehkan Donald Trump maju lagi untuk yang ketiga kali. Kayak saya ingat ini tragedinya kayak Mirip-mirip lah. Mirip-mirip kayak kemarin ya. Mungkin ada pamannya juga di sana. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Enggak, saya tidak bohong, saya tidak. Tapi benar ini kan? Benar. Saya tidak sedang bluffing. Anda bisa cek di berita-berita di Amerika, misalnya Stephen Miller itu orang dekatnya Donald Trump. Itu sampai mengatakan bahwa Donald Trump itu adalah utusan Tuhan yang dikirimkan untuk menyelamatkan kita, dan karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga agar dia bisa masuk lagi di periode ketiga. Apakah mau amandemen undang-undang lah, atau mau berargumen bahwa kan yang tidak diperbolehkan itu kalau 2 kali berturut-turut. Kalau dia kan tidak 2 kali berturut-turut, baru sekali yang berturut-turut. Sekali diganti Biden, sekali lagi berarti dia masih bisa lagi yang ketiga karena tidak konsekutif. Ya. Paham nggak? Paham. Itu argumen-argumen yang akan dibangun oleh lawyer-lawyer Trump untuk mencoba memuluskan jalan Trump itu mau jadi calon presiden yang ketiga kalinya. Mirip-mirip lah. Mungkin belajar dari negara lain, insya Allah. Ternyata Indonesia banyak menginspirasi. Betul, ya, Kang, ya? betul. Saya kira itu. Luar biasa itu. Kang, ini sebetulnya saya ingin banyak bertanya soal lebih dalam, tapi menggelitik juga ini sebetulnya. Yang jadi persoalan, Kang, ini kan diundang semua. Diundang. Negara diundang kan, Betul, Kang? Ya? diundang. Ada iuran dong. Ada iuran dong gitu kan. Yang lebih menarik kan iurannya adalah betul. Rupanya yang diundang juga bukan politisi dan negara, tapi juga pengusaha. Enggak ada. Pengusaha enggak ada. Enggak ada. Saya lihat ada nama Tony Blair, Kang. Tony Blair itu bukan di board member, tapi dia jadi board member itu lembaga, nanti dia akan mengangkat nama yang disebut sebagai lembaga eksekutifnya. Yang ngerjain organisasi setiap hari kan harus ada sekretariatan. Oke. Jadi board office itu ada dua level. Anggota Dewan Perdamaian itu terdiri dari negara-negara yang diwakili oleh presiden atau kepala negaranya. Nanti mereka akan membentuk dewan eksekutif. Dewan eksekutif itu kayak semacam orang-orang yang nanti akan menjalankan organisasi board office itu sehari-hari. Itu politisi Amerika, mantan presiden Inggris yang Anda sebutkan, termasuk ada 1 orang dari perwakilan dari Qatar gitu ya. Tapi hampir sebagian besar adalah mantan para pejabat tinggi di Amerika dan di Inggris, ada 1 dari Timur Tengah. Nah itu bukan anggota board office, tapi itu adalah orang yang diangkat oleh Donald Trump untuk menjalankan roda organisasi sehari-harinya board office. Namanya Dewan Eksekutif. Oke. Kalau board office itu kayak dewan pengarah gitu lah, apa? Kalau di organisasi itu mungkin kayak dewan suro gitu ya. Bukan kayak Danantara di Indonesia kan. Kang, iuran itu apa sebetulnya? Jadi iuran itu kan tadi saya bilang ada negara diundang. Negara diundang itu boleh menjadi anggota tetap yang punya hak veto, yang punya hak suara, bukan hak veto, hak suara. Tapi syaratnya kamu punya hak suara di board office harus bayar $1 miliar alias 17 triliun. Itu dengan syarat kamu mau punya hak suara. Kalau tidak membayar ya tetap anggota selama 3 tahun tapi tidak punya hak apapun menentukan kebijakan apapun. Penggembira aja. Kayak peserta penuh, peserta peninjau. Betul. Betul. Istilah ini kayak saya jadi tahu di mana. Kalau mau jadi Anda peserta penuh, bayarlah. Ya kan? Yeah. Bayarnya tadi $1 miliar 17 triliun. Kalau enggak ya peninjau aja. Tidak bisa menentukan apapun. Nah, yang menarik dan yang gila, kenapa saya sebut gila, saya udah baca detail dari A sampai Z.
meskipun orang itu telah beli suara 17 triliun, Donald Trump tetap dianggap sebagai satu-satunya orang yang bisa memveto semua suara itu. Jadi buat apa beli suara? Jadi terlalu banyak senior yang masuk lebih ke dalam ya. Jadi Anda beli suara nih. Iya. Setelah Anda beli suara, ternyata di dalam semua ADART hampir setiap pasal ada di governance atau ada di membership, ada di di dissolution dan financial provision dan lain-lain. Hampir setiap pasal di dalam charter BOP ini itu kita bisa lihat bahwa semuanya itu adalah harus disetujui oleh chairman. Jadi kalau chairman tidak menyetujui meskipun kamu udah voting tetap batal. Artinya apa? Artinya di dalam charter board office ini, charter atau di dalam naskah ADART-nya Dewan Perdamaian ini, Donald Trump itu satu-satunya orang yang punya hak veto. Sementara anggota tetap yang bayar itu, yang beli itu hanya punya hak suara. Tidak bisa veto. Wow. Jadi dia tuh raja sebenarnya. Raja di dalam BOP. Makanya ingin jadi raja dunia kan. Kan dia tidak bisa melakukan itu di Security Council, di Dewan Keamanan PBB kan dia tidak bisa melakukan itu. Karena Putin bisa veto, Xi Jinping bisa veto, Presiden Prancis bisa veto, Presiden Inggris bisa veto. Di BOP yang veto hanya dia, yang lain hanya punya hak suara. Berarti kalau Indonesia masuk kan politik bebas aktif itu gimana maknanya kan? Ini kan kita lihat ada perubahan sedikit, sepertinya ada perubahan sikap lah setidaknya dari pemerintah. Karena ketika awal-awal dia bergabung dengan BOP kan saya kira banyak sekali kritik dari masyarakat sipil, dari akademisi ya kan, dari pakar hukum internasional yang mengatakan bahwa ini nggak benar karena pertama ini di BOP ini aneh. Meskipun ini adalah piagam yang dilecut oleh kondisi di Palestina, tidak satu kata pun kata Palestina disebut. Saya ulangi kan, pertegas. Tidak satu kata pun kata Palestina disebut di dalam ADART dan tujuan pendirian board office. Sekalipun di masyarakat Indonesia, motivasi itulah yang mendukung agar Betul. Indonesia masuk. Betul. Ternyata di dokumen yang Sama sekali tidak ada. bawa Kang, Sama sekali. tidak ada sama sekali. Tidak ada satu kata pun kata Palestina di dalam charter BOP ini. Itu yang pertama, yang sangat problematis. Yang kedua, strukturnya yang tadi kita sebut berkali-kali. Memberikan hak absolut pada seseorang sementara yang lain tidak punya itu aneh dari sisi logika hukum. Ya, karena seolah-olah dia sebenarnya ingin melegitimasi kerajaan dia, ingin melegitimasi absolut power, kekuatan absolut dia. Yang ketiga yang parah banget yang bikin semua orang marah karena yang hancurin Palestina Israel, lo yang bangun kok orang Indonesia, itu dari mana logikanya? Iya, benar kan? Palestina itu kan dihancurin sama Israel. Gaza, jalur Gaza itu sampai rata. Itu siapa yang hancurin? Israel dengan bantuan senjata Amerika. Nah giliran rekonstruksi, mosok seluruh dunia harus bertanggung jawab. Kenapa enggak Israel yang harus bertanggung jawab melakukan rekonstruksi? Dan Amerika dan Inggris yang menyuplai senjata. Atau Jerman yang juga ngasih senjata. Loh kenapa tiba-tiba Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Indonesia harus sumbangan untuk ngancurin. Ibaratnya kamu punya tetangga gila ngancurin rumah kamu. Tiba-tiba RT 11 suruh bangun. Itu kan gak masuk akal. Iya. Tapi Indonesia masuk. Itu kan di mana? Meskipun sekarang kita lihat kan ada perubahan sikap setelah saya kira pentingnya masyarakat sipil ya setelah ditekan bahwa oke, kita bisa mundur kapanpun kalau komitmen kemerdekaan Palestina tidak dipertegas atau tidak dijadikan sesuatu yang penting di dalam BOP. Saya kira itu perubahan belakangan. Tapi kita harus bersyukur ada komitmen itu dari pemerintah. Oke, ini menarik banget Kang. Gila juga ya kalau dipikir-pikir. Betul nggak? Oke. Coba dia yang ngancurin, kita yang suruh bayar. Itu kan, aduh saya bilang ini. Makanya saya ketika Indonesia bergabung gitu dan saya sudah baca ini ketika rilis BOP ini rilis, saya langsung cari dokumennya dan saya nemu, saya sampai kaget tiba-tiba Indonesia buru-buru banget bergabung untuk BOP ini. Padahal kalau kita pelajari ini doesn't make sense, nggak masuk akal. Oke Kang, kalau misalnya kita pakai frame husnuzon dulu deh. Husnuzon dulu. Betul. Kita seolah husnuzon dulu. Indonesia gabung ada niat-niat khusus yang baik. Kalau pakai metode husnuzon,
Apa yang baik? Kira-kira apa yang ingin dituju Indonesia kalau mau baik? Kalau setidaknya dari penjelasan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan pemerintah itu kan selalu bilang bahwa kita itu pendekatannya pragmatis. Dalam artian bahwa tidak ada cara lain sekarang yang mungkin bisa ditempuh selain masuk BOP kalau kita mau memperjuangkan Palestina. Itu argumentasinya. Ya udahlah, mungkin kita masuk aja nanti bisa mempengaruhi dari dalam kan gitu ya, seolah-olah samalah aktivis yang di jalan masuk pemerintah deh, siapa tahu bisa mewarnai dari dalam. Betul juga logikanya. Tetapi logika itu hanya bisa menurut saya dibenarkan kalau kita bisa menentukan di dalam. Lah orang ini nggak bisa menentukan apa-apa di dalam karena semuanya bisa diveto Donald Trump. Ibaratnya kamu disuruh masuk ke mobil tapi jadi penumpang, yang nyetil tetap Netanyahu sama Donald Trump. Ya kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bilang stop, turun. Makanya di sini ada klausul stop dan turun itu di pasal 2 ayat 4 tentang withdrawal atau penarikan diri. Ya memang bisa kapanpun sih menarik diri dari BOP. Saya kira ini juga bisa jadiin pasal yang mungkin bisa dipakai oleh mungkin pemerintah mikirnya udahlah masuk aja dulu. Karena nanti kalau udah di dalam tidak bisa ngapa-ngapain kan bisa keluar kapanpun kan gitu. Oke. Bayangannya saya kira itu. Juga karena itu tadi mungkin logikanya udahlah nggak enak diundang sama negara besar Amerika, great power. Dan kita tahu kan Prabowo ini presiden yang menurut saya dari awal seolah-olah ingin memproyeksikan dirinya sebagai world leader kan. Beda dengan Jokowi. Kalau Jokowi kan seperti ingin memproyeksikan diri sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin orang kecil, wong cilik. Kalau Prabowo itu dari awal ingin memproyeksikan diri sebagai the world leader gitu kan, pemimpin dunia yang berpengaruh. Makanya bajunya, gayanya, ngomongnya ngikutin Soekarno. Karena dia ingin seperti mereplikasi legasinya Bung Karno kan. Nah, makanya kan orientasinya luar terus. Makanya beliau rajin sekali kan ke luar negeri. Termasuk presiden paling yang rajin ke luar negeri kan. Iya. Iya kan? Sangat rajin. Sangat rajin. Sampai kemudian Kementerian Luar Negerinya sampai dikritik oleh mantan. Betul. Karena joke-nya kan Pak Presiden itu ex officio Menlu. Pahit banget. Enggak, itu joke di antara kawan-kawan dosen. Ya kan beliau kan ex officio menteri. Menterinya cuma melaksanakan aja gitu ya. Itu jokes ya. Joke. Jangan dianggap serius lah. Jangan serius-serius. Oke Kang, tapi yang menarik tuh Kang ya, kayak pasca ini diumumkan, Israel langsung bombardir lagi kan. Itu kan jadi pertanyaan Kang. Israel itu meskipun ada gencatan senjata, tiap hari dia jatuhin bom dan tiap hari ratusan bahkan mungkin ribuan orang mati di Palestina dan nggak ada lagi yang memberitakan. Karena seolah-olah ada gencatan senjata. Padahal kalau Anda lihat berita Middle East Monitor, Middle East Eyes misalnya, atau laporan-laporan di media sosial, tiap hari dia jatuhin senjata bom. Kemarin malahan dia menyemprotkan cairan kimia berbahaya di Libanon dengan tujuan untuk membunuh semua pohon-pohon yang ada di situ. Yang dilakukan juga dulu oleh Amerika di perang Vietnam. Ada jet gitu ya. Iya. Pesawatnya tuh ngeluarin cairan kayak di sawah ngasih hama itu loh, anti hama. Ini semua. Tapi itu di Libanon bukan di Gaza. Tapi poinnya adalah Israel nggak berhenti bombardir Gaza sampai sekarang. Baru yang terbaru hari ini atau kemarin, sekolah punya Hamad bin Khalifa yang dibangun oleh Sultan Qatar dihancurkan juga. Padahal itu juga tempat orang Gaza untuk berlindung, dihancurkan. Rata. Oke. Jadi makin unik dan oke Kang. Ya, saya justru kalau akan bilang tadi ini seperti roda yang terus nyambung pada satu studi kasus yang lain. Betul. Nah, kalau akan lihat, ya kalau sudah BOP kita lihat, sebetulnya permainan ini akan bermuara apa selanjutnya? Saya nggak tahu ya, tapi BOP ini kan banyak orang yang melihat seperti strategi lama dulu Israel pengen ini dengan Palestina buat Oslo Agreement, ya kan? Nah BOP juga sama ini, seperti kayak buying time gitu, metode untuk memperpanjang waktu negosiasi agar lama-lama ya Palestina habis. Intinya membuat mekanisme bagaimana caranya agar seolah-olah ada mekanisme formal, tetapi di lapangan proses aneksasi tanah, proses penghancuran terus berlangsung. Paham nggak maksudnya? Jadi orang mungkin lihat ke sana karena orang semua lihat ke sana, nggak lagi lihat ke lapangan.
Orang lupa padahal bom terus jalan, aneksasi Palestina di West Bank terus berjalan dan lain-lain. Jadi itu semacam metode buying time aja untuk penghancuran yang lebih sadis di lapangan. Kalau saya ngelihatnya seperti itu secara personal. Karena saya nggak yakin itu board of peace itu bisa jalan. Saya nggak yakin. Sekalipun sudah didukung banyak tokoh agama di Indonesia. Ya tokoh agama kan didukung itu konon karena sudah ada komitmen dari pemerintah bahwa kalau Palestina tidak dijadikan prioritas, tidak didukung kemerdekaannya, Indonesia bisa cabut kapanpun. Kan gitu. Oke. Makanya jadi dukung. MUI lah, Muhammadiyah lah, semua kan udah mungkin sudah dijelaskan sama Pak Presiden. Tapi semoga komitmen itu benar. Kan kalau mundur sekarang nggak enak sama Donald Trump juga, mau kemarin masuk sekarang keluar. Udahlah masuk dulu, tapi kalau nggak cocok atau komitmen pembelaan terhadap Palestina tidak ada, ya dia bisa withdraw. Konon itu yang menyebabkan kemudian akhirnya termasuk misalnya Dino Patijalal yang sangat kritis juga akhirnya ya mengerti. Setidaknya kalaupun tidak mendukung mengerti, memahami. Tadi karena alasan pendekatan pragmatis dan karena dengan komitmen bahwa kalau Palestina tidak dijadikan prioritas di dalam Dewan Perdamaian ini, maka Indonesia akan withdraw. Oke. Kang, beberapa hari yang lalu itu kalau tidak salah kita masih sempat menyaksikan nih sebetulnya. Ya kita masih bingung sebetulnya. Ini kan sejak Venezuela, ini masih ada satu masalah lagi yang sampai lahir BOP ini, Iran. Saya melihat itu masih ada proksi kan dari Amerika. Ya itu sebenarnya lagi-lagi itu kan satu rentetan. Ya. Isu Iran kan sama ya, isu Iran tuh jauh lah sejarahnya dari tahun 79 lah. Permusuhan antara Amerika, Iran dan Israel ini segitiga ini kan dari semenjak revolusi kan. Dan kita tahu eskalasinya meningkat semenjak Israel menyerang Iran yang perang 12 hari itu, kemudian saling serang gitu ya. Dan sepertinya Amerika ya ingin memastikan bahwa mereka tetap hegemonik di kawasan dengan memberikan dalam tanda kutip ancaman terhadap Iran agar Iran udahlah lu nggak usah macem-macem gitu kan. Memang berusaha juga untuk menjatuhkan dari dalam dengan operasi intelijen. Kita tahu demo besar-besaran. Memang yang meninggal banyak aja, ada 7.000, hampir katanya 7.000 orang atau ada yang mengatakan 3.000. Tapi poinnya kan ada unsur geopolitik yang itu kita bisa tarik sebenarnya bisa satu topik sendiri itu dari tahun 80-an. Tapi yang terbaru kan triggernya ada eskalasi antara Iran sama Israel, perang 12 hari, dan ada keinginan dari dulu sebenarnya baik Israel atau Amerika untuk mengganti rezim di Iran dengan rezim yang dianggap lebih bersahabat atau yang lebih friendly. Ya rezimnya ingin dibalikin anaknya Muhammad Reza Pahlavi itu kan sekarang dia di California tinggal, anaknya Shah Iran, anak Raja Iran itu. Nah, ingin diganti oleh Shah Reza Pahlavi karena kalau dari sisi geopolitik Bung Melki, Iran itu dianggap satu-satunya sekarang ancaman untuk Israel di kawasan. Irak sudah berhasil dilumpuhkan, diserang langsung kan? Saddam Hussein turun, dihajar sama Amerika. Libya dihajar sama Amerika, turun. Terakhir Syria, Bashar Assad dihajar juga sama Amerika dan Israel. Jadi semua pihak yang dianggap mengancam Israel itu sudah hancur. Jadi negara gagal. Tinggal satu-satunya yang dianggap ancaman itu Iran. Pilihannya ada dua buat Iran. Kalau dari perspektif Amerika atau perspektif Israel. Amerika dan Israel itu kan satu kata lah menurut saya dalam kepentingan geopolitik Timur Tengah. Pilihannya adalah menggantinya dengan rezim yang lebih bersahabat atau menghancurkan negara itu biar jadi negara gagal. Itu kebijakan yang saya kira sudah dipakai di Syria. Syria sekarang jadi negara gagal, failed state. Irak sudah lama jadi negara gagal. Libya sudah lama jadi negara gagal. Nggak dihancuri tapi dibiarin gagal. Hancur, infrastruktur politik hancur, negaranya disetir, sumber dayanya diambil, tidak punya perlawanan, military capacity-nya nggak ada. Yang dalam bahasa kan kalau kita pakai perspektif teori negara dalam hukum dalam international relation itu kan ada strong state, ya kan? Ada weak state. Weak state itu negara lemah tapi masih functioning. Ada failed state.
Negara-negara itu sebenarnya udah dalam kondisi fail, gagal. Indonesia ini weak state. Nggak masalah Kang. Ya, kita disebut sebagai weak state. Weak state itu gini, negara ada, aparat ada, tapi aparat itu nggak ngurusin masyarakat. Makanya kan di Indonesia sampah di mana-mana. Penegakan keaturan nggak ada. Itu negaranya ada, aparaturnya ada, tapi penetrasinya ke masyarakat tuh hampir lemah sekali gitu loh. Kalau ada di negara maju kan Anda buang sampah 1 butir aja didenda. Datang ke Singapura Anda ngerokok, Anda buang rokok Buntung 1 rokok ya. butir aja besok didenda. Di Indonesia 1 truk aja dibuang sampah enggak apa-apa itu di Bogor itu apa namanya yang sekarang lagi ribut, sampah dari Tangsel dibuang ke Bogor 1 truk, coba bayangin. Iya, kan biasa aja. Itu karena apa? Karena kita masih dianggap sebagai weak state, negara yang lemah. Lemah itu dalam artian ya tadi aparatus ada, sistem ada, hukum ada, tapi penetrasi ke implementasi dan penerapannya di dalam masyarakat tuh hampir tidak dirasakan. Oke. Kalau fail itu di bawahnya itu lagi, infrastrukturnya dihancurkan, aparatusnya mungkin hampir nggak ada, aturan udah nggak jelas, kemampuan militer juga nggak ada. Itu namanya weak, itu fail state. Oke. Kang, yang banyak juga kita ingin tahu dari analisa Kang Jejen sebetulnya sederhana juga Kang. Kita ini ingin tahu bahwa ada satu isu yang lebih besar lagi sebetulnya. Ya publik hari ini ya saya singgung di awal tadi di pembukaan kita sedang ngobrol ini. File Epstein. Yeah. Trump ini bukan orang yang asing Kang. Ya. Ya kan? Dia bukan orang yang asing, sering disebut. Nama-nama besar sering disebut. Kemudian skandal yang nampaknya ini bisa dibenarkan dalam kita tidak ingin bawa analis ini benar atau tidak dulu kan? Tapi minta Kang Jejen dulu. Setiap kemunculan isu-isu besar dalam skema politik seperti ini, Kang Jejen melihatnya ini itu adalah bagaimana ini benar-benar desain atau memang reality? Kalau kalau kita mau melihat dan mendapatkan informasi yang bagus sekali tentang Epstein file dan kaitannya dengan geopolitik, kaitannya dengan Israel, Israel, kaitannya dengan Mossad gitu ya dan lain-lain. Itu Anda bisa baca buku bagus sekali judulnya One Nation Under Blackmail. Satu negara di bawah blackmail itu apa ya? Ancaman ya. Jadi blackmail tuh gini, kalau Anda punya aibnya direkam, Anda diancam, bayar nggak ke saya, atau nurut nggak sama saya, atau videonya saya sebarkan. Itu namanya blackmail, ancaman, pemerasan. Buku itu 1000 halaman, Bung, 2 volume. Nah, apa buku itu? Buku itu diambil dari file Epstein yang tahap pertama karena diterbitkan tahun 2002. Jadi file Epstein itu konon ada yang mengatakan 6 juta, ada yang mengatakan 3.500.000 file. Tapi sekarang sudah dirilis 3.500.000 dan bisa diakses oleh kita dari Indonesia, dari seluruh dunia. Dan file-file itu kalau Anda mau sederhanakan, menurut pengarangnya Webb, nama family name-nya Webb, menurut buku itu alasan kenapa Epstein menyimpan file-filenya itu justru adalah untuk kepentingan kontrol, dominasi dan ancaman. Untuk memastikan para politisi Amerika, para pemegang kekuasaan di Amerika akan selalu inline atau bahkan menuruti kepentingan Israel. Karena Epstein itu diduga kuat adalah aset intelijen lewat Maxwell, pacarnya ini namanya Ghislaine Maxwell, anak dari Robert Maxwell. Robert Maxwell itu adalah tycoon businessman media yang mengontrol media di Amerika, salah satunya dia orangnya, dan dia sudah diakui sama banyak orang, termasuk disebutkan di dalam buku ini, disebut sebagai super spy dari intelijen Israel. Dan karena itu disebut di dalam buku itu bahwa dia itu aset yang tujuannya adalah memfilekan, merekam semua kebejatan, keburukan para pemimpin di Amerika dan seluruh dunia agar mereka bisa dikontrol. Karena kalau Anda pikir dengan waras, Anda melakukan kejahatan luar biasa, sex trafficking, pedofilia, itu kan kejahatan luar biasa.
Tetapi Anda simpan semua filenya. Rekamannya Anda simpan, fotonya Anda simpan, videonya Anda simpan, emailnya Anda simpan. Tujuannya buat apa? Kalau tidak untuk tujuan yang lain. Bukannya kalau Anda melakukan kejahatan Anda berusaha untuk menghilangkan jejak. Ini malah ngumpulin. Bayangin 3.500.000 file itu gimana Anda bisa ngeceknya. Di situ ada foto Clinton, ada video perempuan-perempuan, anak-anak kecil yang konon dianggap sebagai korban. Di situ ada foto dan video atau file conversation Pangeran Andrew misalnya. Ada beberapa pangeran dari Emirat Arab dan lain-lain. Coba untuk apa Anda menyimpan dengan rapi semua file-file yang isinya adalah aib. Yang isinya adalah kejahatan kalau tidak untuk tujuan yang lain. Ya tujuannya lagi-lagi itu untuk kontrol, untuk dominasi. Blackmail itu makanya disebutnya, atau doxing sebenarnya. Apa kayak ya itu tadi, karena saya punya kartu truf Anda, udahlah nggak usah macam-macam, nurut aja sama saya. Oke, tapi juga yang mengejutkan kayak ada toko Indonesia yang disebut kan. Banyak. Kalau Anda masuk ke filenya di DOJ itu, Department of Justice itu kayak Departemen Kehakiman kan ada filenya itu. Anda bisa search nama Indonesia, muncul nanti. Bisa di search, karena kalau satu-satu kan capek. Tapi memang kalau di search itu tidak semuanya bisa muncul karena ada file-file yang itu foto atau file-file itu dari image bukan dari PDF, karena itu nggak bisa di search kan. Tapi Anda bisa search, ada nama pengusaha Indonesia. Iya, beberapa yang ya masih betul, dibahas, ada kan? beberapa dan kita tahu kan ada kedekatan juga dengan di Indonesia. Kang, ini banyak obrolan di warganet ya Kang sebetulnya. Jadi kalau ada tawaran yang lebih menarik misalnya, lebih baik mana kita bermitra dengan agen tertentu, agen intelijen tertentu, mau Mossad kayak mau CIA. Terus warganet mulai berpikir, kalau Akang bilang tadi bahwa ini aset utama Israel misalnya. Betul. Agen Israel. Agen aset utama intelijen lah. Intelijen lah Dia ya. dipakai CIA, Iya. dia dipakai oleh intelijen lain. Terus Kang, yang paling banyak juga dipersoalkan, artinya Amerika sangat menerima. Maksudnya data ini sangat betul jadi bahan obrolan mereka, perwacanaan mereka setiap hari ini. Ya kan? itu kan dengan file itu, dengan dibukanya file itu, sekarang orang-orang di Amerika, akademisi, kemudian masyarakat umum, para aktivis itu semakin punya bukti bahwa selama ini kan mereka tahu bahwa kebijakan luar negeri Amerika itu selalu disetir oleh Israel. Bukan Amerika yang menentukan kebijakan atas Israel, tapi Israel yang selalu menyetir kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika kan, kasih bantuan luar negeri, memastikan negara-negara sekutunya, negara-negara tetangga Amerika tidak hostile. Baru kemarin akan ngirim lagi bantuan senjata sebanyak 6 billion dolar misalnya ke Indonesia. Nah, ke Indonesia? ke Israel. Ke Israel. Israel. Nah, itu semua itu bisa terjelaskan dengan file ini. Bagaimana operasi untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Amerika itu harus selalu sejalan. Dan itu kan udah rahasia umum. Misalnya kita tahu ada lembaga lobby besar di Amerika yang namanya IPAC. IPAC itu American Israeli Political Action Committee, yang kurang lebih itu lembaga lobby dengan dana dan kekuatan paling besar di dunia dan di Amerika. Yang itu isinya lobby Israel. Itu mungkin jauh lebih kuat dari di Amerika. Itu ada lembaga lobby yang lain yang juga sangat kuat, namanya NRA, National Rifle Association. Isinya asosiasi orang-orang pedagang senjata. Iya, karena di Amerika kan semua orang boleh beli senapan. Semua orang di Amerika itu punya hak konstitusi untuk memiliki senjata di rumah. Satu rumah tuh bisa punya 2 atau sampai 4 senjata. Nah, si NRA ini memastikan, si lobby pedagang senjata ini memastikan bahwa orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang tidak melarang atau mempersulit penjualan senjata di Amerika. Karena itu akan menentukan bisnis mereka. Kalau IPAC itu adalah lembaga lobby yang memastikan bahwa kebijakan luar negeri Amerika akan selalu disetir oleh kepentingan Israel. Itu namanya IPAC. Dan IPAC itu ya jaringnya banyak, termasuk di dalam hal ini ya tentu saja kita tahu file Epstein itu menjelaskan, mendukung asumsi itu. Mendukung asumsi itu. Di Indonesia kabar ini kan sebetulnya seperti seolah konspirasi. Betul. Betul. Nah, saya ingin tahu, Kang Jajan bisa berkorespondensi dengan teman-teman di Amerika.
Dan teman-teman di Indonesia kan tidak banyak tahu soal ini. Betul. Netizen kita kan hanya mengumpulkan puzzle itu hanya ditafsirkan, dicocokkan dengan data yang lainnya. Kang, kalau perbedaan antar mana Konspirasi. iya, mana fakta, itu sebetulnya kita teman-teman netizen itu alat tunjuknya bagaimana untuk memisahkan itu? Misalnya selama ini kan orang masih menganggap masalah Epstein ini konspirasi. Iya, oke. Buka aja sendiri filenya, DOJ. Cari aja di Google misalnya DOJ Epstein Library. Itu bisa dicek sendiri sama kita, gambar-gambarnya, Oke. video-videonya. Masalahnya kan kita nggak ada waktu mungkin. IPAC, Anda bisa baca buku, ratusan buku yang sudah menulis tentang bagaimana lobby di Amerika tentang IPAC atau tentang NRA itu yang memang dijadikan alat untuk dalam tanda kutip membentuk kebijakan-kebijakan, apakah kebijakan senjata, apakah kebijakan luar negeri, itu udah diketahui umum. Kalau di Amerika itu semua orang udah tahu, ada banyak buku, ada banyak dokumen IPAC-nya bisa kita lihat. Di Amerika jangan salah Bung, lembaga lobby itu legal. Sebentar Kang, Lembaga lobby itu legal, dibolehkan. berarti itu di luar posisi di luar negara dong. Di luar negara kayak NGO, Oke, think tank. Tapi itu legal. Kalau kamu mau buat lembaga lobby misalnya American Indonesian Action Policy Net Committee misalnya, atau American Indonesian Political Action Committee misalnya. Jadi I-nya jangan Israel, kita ganti I-nya Indonesia. Dan kita membuat lembaga itu di Washington, kita kasih duit jutaan dolar misalnya untuk memastikan kebijakan-kebijakan luar negeri di Amerika itu selalu pro Indonesia. Untuk memastikan misalnya Pancasila bisa diketahui di Amerika, boleh, legal, boleh dibuat. Kalau Anda pedagang tembakau, untuk memastikan bahwa produk-produk hukum itu tidak merugikan mereka, mereka buat. Ada juga tobacco lobby itu ada, termasuk paling kuat di Amerika, lobby para pengusaha tembakau. Jadi lembaga lobby itu legal di Amerika. Siapapun boleh buat. Tapi sebentar Kang. Diregister. Lembaganya itu legal. Legal. Tapi kan prakteknya kriminal apa enggak? Enggak, tetap legal. Karena gini, yang dilakukan oleh IPAC misalnya. Saya IPAC sebagai lembaga punya duit jutaan dolar, mungkin miliaran dolar. Nanti apa yang saya lakukan adalah kalau di negara bagian A ada orang namanya misalnya siapa, Rashida Tlaib yang orang Palestina itu, ingin saya kalahkan biar dia nggak menang lagi karena dia tuh orang Palestina yang membela Palestina. Maka saya akan membuang duit saya ke calon yang anti atau lawannya Rashida Tlaib, biar Rashida Tlaib itu kalah. Saya ngasih duit ke mereka untuk kampanye, untuk buat iklan, untuk buat billboard, legal. Caranya tidak ilegal, tapi caranya legal dengan artian tadi misalnya memastikan kandidat-kandidat yang pro Palestina kalah. Memastikan semua staf-staf di Gedung Putih itu adalah orang yang sudah dalam tanda kutip di brainwash agar dia pro Israel. Karena dia punya memastikan. Jadi yang salah satu yang dilakukan oleh IPAC misalnya itu mentraining TATA. Tenaga ahli. Mentraining tenaga ahli anggota parlemen di Amerika. Karena mereka tahu anggota parlemen di Amerika itu juga kebijakan-kebijakannya banyak dibuat oleh TATA. TATA-nya dikasih duit, dikasih training, dikasih gaji. Ini beneran nih. Beneran sih, nggak bohong. Jadi yang disasar tenaga ahli di DPR misalnya. Misalnya Anda tenaga ahli di Golkar. Jadi si IPAC ini selain dia ngasih duit ke anggota Kongres atau anggota DPR yang pro Israel, juga akan ngasih training, ngasih duit, ngasih fasilitas ke tenaga ahlinya. Karena mereka tahu tenaga ahli yang nyiapin semua. Segitunya. Dia ngasih duit ke kampus-kampus biar penelitian tentang ini berjalan. Mereka ngasih duit ke kampus, ke anggota dewan atau ke anggota komite sekolah agar buat peraturan bahwa semua orang yang ngomong kata Zionis biar dihukum. Atau orang yang mengkritik Israel itu dianggap sebagai antisemit misalnya. Semua dilakukan dengan mempengaruhi tadi semua lini-lini kebijakan. Yang paling penting itu yang mereka selalu pengaruhi dalam tanda kutip jadi target operasi media. Makanya hampir semua media pro Israel. Yang kedua politik, yang ketiga lembaga pendidikan, Bung. 3 lini sektornya. Kang. Jadi ini bukan konspirasi. Jadi sama sekali bukan konspirasi. Kalau memang ada bukti yang bisa di ini ya. Bukan konspirasi. Ini saya semua yang di Amerika pasti tahu. Saya ingin lebih dalam adalah bahwa bagaimana sebetulnya sirkulasi elit
yang kita tidak tahu selama ini bahwa ada perjumpaan di balik non kerja kenegaraan. Ya seperti Epstein misalnya bisa ketemu dengan berbagai mempertemukan kepala negara ini, pengusaha ini. Iya. Nah di Amerika itu kan sebetulnya sirkulasi elit itu sebetulnya dibentuk dengan apa sebetulnya? Dengan duit. Nah, saya nggak bohong. The money is power di Amerika. Jadi Amerika itu negara besar sekali ya, demokrasi, dan kita tahu demokrasi itu mahal di mana-mana kan. Dan di Amerika itu memang pengaruh uang sebagai negara kapitalis itu sangat penting. Epstein itu adalah pengusaha, dianggap pengusaha sukses kan. Selain pengusaha dia juga dianggap sebagai power broker. Power broker itu orang yang ada Perdana Menteri Israel Ehud Barak udah mau pensiun. Nanti lu kalau udah pensiun kerja aja sama Peter Thiel. Ini ada orang namanya Peter Thiel nih, keren. Dia punya lembaga namanya Palantir. Ntar aja saya ngomong sama dia, minimal kamu jadi komisaris gitu. Paham nggak? Jadi dia ngedilin itu. Oke. Jadi dia kayak lobis gitu memang kerjaannya. Akhirnya dia kerja tuh si Ehud Barak itu untuk Palantir. Palantir itu lembaga organisasi tech company, perusahaan teknologi yang sangat besar, dan itu semuanya adalah orang-orang yang sangat pro dengan Palestina, dengan Israel misalnya. Jadi dia kayak power broker. Dan all is about money. Kampanye untuk iklan, untuk apa itu kan duit juga. Ya tentu saja ada popularitas, ada apa ya sama saja dimanapun. Tapi ya saya kira di Amerika tuh sama seperti di kita juga, selain masalah popularitas juga yang paling penting itu sirkulasi elit itu ditentukan dengan apa yang kita sebut sebagai capital, dan yang kedua tentang network gitu ya, jaringan. Oke. Kang, kita ingin balik lagi kepada apa yang kita bicarakan di awal. Siap. Tentang board office ini. Kang, kalau Akang lihat bahwa ada beberapa orang yang belum paham yang selama ini memang terputus, seperti missing link lah, seperti jaring terputus misalnya atau informasi terputus. Kalau Akang lihat bagaimana sih sebetulnya pola komunikasi politik internasional kita ini dibangun sejak periode pertama Prabowo ini, Akang bisa nggak kasih analisa kenapa kemudian ingin tampil banyak di forum-forum dunia? Terus terang saya tidak punya jawaban, saya nggak tahu. Mungkin yang tadi saya jelaskan di awal cukup punya punya nilai untuk sebagai argumen bahwa memang Prabowo itu berbeda dengan Jokowi, kan harus punya distingsi. Ya kalau kamu presiden kan kamu ingin punya distingsi dari presiden sebelumnya kan. Kalau presiden sebelumnya distingsinya adalah belusukan, wong cilik. Prabowo tuh sepertinya ingin mempunyai distingsi sebagai great world leader gitu, pemimpin dunia yang pemimpin besar dunia lah. Itu sepertinya trajektori yang ingin dia bangun. Karena memang dia kan punya bahan ya. Bahasa Inggrisnya bagus, sekolah di luar negeri. Dari kecil dia memang bagian dari kelompok elit ya, Republik gitu ya. Bapaknya kita tahu Sumitro misalnya, lama di luar dan lain-lain. Jadi dia sepertinya punya kapital untuk menjadikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai pemimpin dunia yang itu distingsi dari Jokowi. Dan itu sepertinya menjelaskan kenapa dia misalnya gabung dengan BOP, coba gabung dengan negara-negara ya, aktif misalnya komunikasi dengan negara-negara lain juga seperti dengan Cina, dengan Rusia, pergi ke Eropa, dan dalam beberapa hal banyak capaiannya, misalnya negosiasi dagang yang lama, ini topik yang lain, negosiasi dagang yang lama antara Indonesia dengan Uni Eropa sama Pak Prabowo akhirnya diselesaikan. Dari semenjak zaman Jokowi nggak selesai, baru kemarin diselesaikan pada masa Pak Prabowo, negosiasi dagang dengan Uni Eropa. Itu saya kira salah satu konsekuensi alamiah dari seorang Prabowo yang ingin punya distingsi lah dengan presiden sebelumnya. Saya melihatnya seperti itu. Saya bukan pengamat politik, tapi saya ngelihat seperti itu. Kang, terus saya ini jadi terheran-heran adalah bahwa bagaimana posisi PBB pada akhirnya dengan posisi ini BOP? Ya kita kan tahu bahwa PBB merasa tentu saja dianggap seperti jadi dianggap saingan oleh adanya BOP ini kan. Dengan adanya BOP ini PBB seperti jadi saingan,
Dan karena itu banyak negara superpower yang ada di PBB nggak mau gabung dulu dengan BOP. Karena ini kayak dianggap sebagai tindakan tadi unilateral Amerika dengan coba menjustifikasinya dengan mengundang negara-negara lain. Sesuatu yang harusnya dilakukan di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan di luarnya. Itu yang saya lihat. Ya. Jadi lagi-lagi ini kita semoga tidak menjadi tidak berujung pada eskalasi yang jelek gitu ya. Kekhawatiran orang kan adalah PBB bubar. Diganti dengan lembaga yang lain kan. Kekhawatiran terburuk orang kan ada perang dunia, PBB bubar dan lain-lain. Dan semoga itu tidak terjadi dan kayaknya juga itu terlalu mahal lah. Too big to fail ya. Semoga itu tidak terjadi. Tapi PBB ya selama ini jadinya dianggap sebagai tadi oleh Donald Trump dianggap sebagai hurdle, sebagai batu sandungan. Tetapi PBB juga melihat ini nggak beres nih sebenarnya BOP ini. Karena harusnya untuk rekonstruksi dan lain-lain itu ya pakai PBB yang sudah matang, yang sudah settle. Tapi Donald Trump nggak mau. Kenapa nggak mau? Tadi karena di PBB dia nggak bisa mengendalikan. Selalu ada veto tadi yang saya sampaikan. Kang, yang ini mungkin yang pertanyaan yang menjelang terakhir lah. Siap. Kang, saya jadi terheran sebetulnya agenda di balik layar sudah akan jelasin dari sudah hampir panjang lebar lah sebetulnya apa yang sebetulnya melatar belakang dan apa keinginan besar dari praktek di BOP ini. Kang, saya ingin lihat respon beberapa negara. Apakah kenapa Indonesia langsung masuk tanpa mempertimbangkan banyak rekan-rekan strategis yang lain yang tidak masuk? Ini kan jadi pertanyaan, Kang. Ya. China enggak. Kalau mitra strategis, manufakturnya luar biasa. Singapura aja enggak? Singapura enggak, apalagi itu. Lah jadi pertanyaan loh, Kang. Mitra strategisnya enggak atau belum ya, betul. Iya, mitra strategis enggak. Kan ini sebetulnya Indonesia belum masuk kan sebetulnya. Masih rencana. Enggak, sudah tanda tangan, ada fotonya dia tanda tangan di sampingnya Donald Trump kok. Oke, belum itu menjadi anggota yang punya suara beli itu dengan bayar itu belum. Oh, yang bayarnya belum. Yang bayarnya belum. Masih peserta peninjau. Jadi sekarang itu kita statusnya peserta peninjau BOP. Oh, masih peserta BOP. Aduh, susah nih masuk kok tidak quorum ini. Oke, Kang. Masuk, tapi dia belum jadi punya hak suara. Jadi hanya nonton doang ya, nonton, karena belum bayar tadi. Tapi bayar pun tetap aja bisa dibatalin. Tadi saya bilang kan sama Donald Trump. Apa pertimbangannya saya bilang tadi, Kang? Kenapa negara-negara lain strategis lain belum masuk? Kok Indonesia mau masuk duluan? Saya nggak tahu. Makanya tadi saya bilang mungkin negara-negara lain ketika dia membaca ini bingung. Ini gimana organisasi kok kayak gini amat? Kok bisa ada organisasi yang memberikan kewenangan absolut pada satu orang? Padahal ini adalah organisasi multilateral. Itu di luar pakem, nggak ada namanya organisasi multilateral yang kebijakan-kebijakannya hanya diputusin oleh satu orang, tuh nggak ada rumusnya. Jadi nggak masuk akal buat mereka. Dan kenapa Cina nggak mau? Ya kalau mereka masuk sini, mereka berarti mengakui dominasi Trump dan Amerika. Kenapa Rusia nggak mau? Ya kalau mereka mau masuk berarti mereka mengakui dominasi Trump dan Amerika. Juga negara-negara Eropa. Kalau misalnya Singapura. Kalau kita mungkin alasannya ya kita kan bebas aktif, masuk aja lah nggak apa-apa. Kita lihat kan kita nggak ada. Memang kita selama ini tidak punya ambisi dominasi kan. Karena juga ya belum level lah. Tadi kita masih Liga 3 kan. Kalau Indonesia mungkin lebih mudah karena tadi nggak ada pertimbangan, ya udahlah masuk aja. Karena kita mikirnya takut jadi aliansi militer, Kang. Itu kan jadinya, Kang. Kalau aliansi militer enggak. Enggak. Meskipun ada kemungkinan misalnya nanti ada peacekeeping force. Makanya kan Pak Prabowo bilang kita bisa menyumbang pasukan perdamaian ke Gaza dalam proses rekonstruksi dan lain-lain. Ya tapi lagi-lagi saya tidak tahu tentu saja terus terang apa pertimbangan pemerintah ketika dia bergabung. Tapi feeling saya itu tadi mungkin kayak tepos liro nggak enak diundang sama Amerika kan kita kan Muslim kan gitu, kalau diundang kan harus hadir. Kan itu menjalankan hadis kan salah satu hal yang dilakukan oleh Muslim itu kan gitu ya, kalau diundang kamu harus hadir, kalau ada yang salam harus menjawab. Rupanya diundang. Sudah diundang tiba-tiba lu mana kadomu. Jadi ya saya kira itu pertimbangannya lebih ke. Oke. Saya tidak tahu apakah ada strategik
pertimbangan yang strategik, memang benar strategik yang dipertimbangkan ketika masuk POP. Masalahnya publik menunggu itu penjelasannya, kan? Betul. Jadi kan kalau tidak segera dijelaskan, hanya bilang saya ormas sudah bersepakat mempertimbangkan bahwa mendukung, tapi kan tidak disertakan catatan kaki masalahnya, Kang. Saya kira catatan kakinya adalah selama komitmen Palestina tidak jadi prioritas dalam BOP, Indonesia akan undur diri. Oke. Itu yang menyebabkan kemudian ormas-ormas oke lah kita terima penjelasan itu dan kita pahami. Oke, sekalipun ormas masyarakat masih nunggu. Mudah-mudahan 17 triliun tidak disetorkan, cuma-cuma tolong udahlah jadi peserta peninjau saja. Peninjau saja cukup nggak usah jadi lah. peserta penuh gitu kan. Peninjau dapat layar kan, dapat Lumayan kartu nama kan. Ya Allah ya Robby. Kayak masa lalu. Minimal sudah masuk ke gedung gitu lah. Udah ikut ribut-ribut meskipun nggak bisa voting ya nggak Nggak usah apa-apa. voting. Kesuhan. Oke Kang, terima kasih. Ini sebetulnya saya serius banget teman-teman. Tapi kita kan bahasanya kalau dibawa serius sekali, soal Berat. Indonesia tidak nyaman sebetulnya. Ini kita sebetulnya kalau kata perkiraan Bang, kalau terjadi perang dunia ketiga, negara kita termasuk paling aman Bang. Bisa ke Pacitan kita sembunyi. Ke Pacitan, jauh. Tak kira ke Purworejo kan lebih adem. Purworejo bisa. Ya. Kang, Jajan terima kasih. Siap. Ini sudah diberikan gambaran ya. Alhamdulillah kita sudah dapat sedikit pencerahan terkait dengan BOP yang selama ini kita juga belum tahu sebetulnya. Dan Kang Jajan namanya sudah menyiapkan ini dan sudah dibawa bahkan dokumennya untuk kita dan Bisa di-download kok sama semua orang. Dokumennya kalau mau download dokumennya langsung. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, pakai translate tool aja ada itu. Kalau nggak percaya ya. soalnya Indonesian style Bang. Kalau masih ada yang mau jelasin kita dengerin aja nggak usah baca. Nggak, maksudnya kalau ada pemirsa yang mau silakan Ya. bisa di-download. Jadi ini terbuka untuk umum? Bisa di-download. Oke. File Epstein bisa di-download. Board of Peace bisa di-download, bisa dibaca. Ya, masalahnya mudah-mudahan teman-teman jangan hanya mendownload diarsipkan ya, tolong Betul. dibaca baik-baik. Kang Jajan, nanti kita undang lagi kalau kita ada mendapatkan fakta lain Siap. tentang BOP ini. Aman. Nah, ini kan kita masih mukaddimahnya nih dulu nih, apa hanya jadi peninjau apa anggota penuh. Nah, kalau nanti jadi penuh nih, kita undang lagi Bang Jajan kira-kira Kalau jadi apa? anggota penuh jangan nyalon jadi ketua. Jadi ketua. Aduh, bahaya di ketua-ketua ini. Ketua umum. Kang Jajan terima kasih Sama-sama, sudah datang terima di kasih. podcast Politika Terima kasih ID. atas undangannya. Terima Mudah-mudahan kita terus bersenyawa lagi dengan tema-tema yang baru dan teman-teman pantengin terus channel kita. Ya channelnya ya memang lucu, serius kadang-kadang seperti itu. Ini kombinasi yang tragedi dan komedi sebetulnya. Tapi itulah cara kita untuk mengemasnya. Dan jangan lupa like, subscribe juga di channel kita. Dan teman-teman, inilah akhir segalanya. Saya Milki Amir Rasulullah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.